Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Antisipasi langkanya Bilal jenazah umat muslim, para remaja masjid di Desa Bandar Klipa, Kabupaten Deli Serdang mengikuti pelatihan Bilal jenazah sesuai tata cara Islam. Di tangan seorang pria di kota Medan, hewan lintah dijadikan media untuk pengobatan secara tradisional berbagai jenis penyakit. Jika biasanya arsitektur gereja Katolik umumnya seperti gereja katedral, namun di kota Medan, sebuah gereja Katolik dibangun dengan arsitektur langka, yakni menyerupai kuil. Jika biasanya arsitektur gereja Katolik dibangun dengan gaya katedral, lain halnya dengan salah satu gereja Katolik di kota Medan. Geraha Maria Anai Velangkani dibangun menyerupai kuil India. Apa yang melatar belakangi gereja Katolik itu dibangun menyerupai kuil? Temukan jawabannya dalam tangan berikut ini. Seperti kuil tetapi bukan. Inilah Gereja Maria Anai Velangkani, gereja umat Katolik yang berada di Taman Sakura Indah, Tanjung Selamat, Kota Medan. Arsitektur yang tak biasa untuk rumah ibadah umat Katolik ini dirancang oleh Pastor James Barataputra. Perihal bangunan ini nampaknya memang satu sisi sebagai kuil, ya, dengan mengerucut ke atas. Lalu satu sisi pandangan ya langsung terkesan ini bangunan India, gitu ya, bangunan India. Namun arsitektur yang dipakai adalah arsitektur Indo-Mogul. Indo-Mogul itu kalau diterjemahkan dengan nuansa Islam Hindu. Islam Hindu, maka bangunan-bangunan ya kalau kita lihat sekilas ada nuansa Islam, contoh saja aula ini, ada semacam pintu tak berdaun pintu, ya, tak berdaun pintu, dan juga di ruangan-ruangan yang lain. Tetapi dengan nuansa Mogul atau Hindu, kita lihat ke atas, oke, ke atas yang mengerucut berbentuk stupa dan itu dipengaruhi oleh arsitektur Hindu. Jadi bangunan ini dibangun dengan memakai perpaduan arsitektur Islam Hindu, gitu ya, arsitekturnya, oke, atau Indo-Mogul. Lebih pada itu yang mendasari, maka bangunan ini seperti ini. Yang berbeda dengan memakai arsitektur yang lain. Boleh saja bentuknya mungkin bulat, kan gitu kan, atau boleh saja menjadi persegi 4, tapi arsitektur yang dipakai maka menghasilkan gambaran bangunan seperti ini. Tak hanya bangunan, tata ruang sekitar gereja pun memiliki makna. Dari tampak atas, jalan masuk dari pintu gerbang seperti tangan manusia dalam kelemahannya yang datang untuk bersujud dan berserah kepada Tuhan. Tangan manusia itu seolah dirangkul Tuhan dengan simbolisasi jalan menuju gereja. Jika dilihat lebih dekat, tangga ke tempat ibadah lantai 2 ini diukir dengan gambar 7 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya, termasuk manusia. Selain itu terdapat juga tulisan dalam berbagai bahasa, baik dalam bahasa daerah hingga bahasa asing. Selama di lantai 2 gereja, pengunjung harus mematuhi aturan karena merupakan tempat kudus untuk beribadah. Bangunan lantai 2 ini disebut sebagai tempat kudus. Ya, tempat kudus di mana orang memakai untuk berdoa, memakai untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan. Di dalamnya memang banyak juga simbol-simbol, banyak simbol-simbol yang akhirnya memberi pengertian kepada para pengunjung, yang berdasarkan sekali lagi iman Katolik. Maka dalamnya ada simbol-simbol iman, ada kata-kata yang diucapkan oleh dalam agama oleh Yesus. Untuk apa? Sekali lagi untuk meneguhkan,
menguatkan siapa saja yang datang ya ke tempat itu. Jadi bukan pada dasarnya tidak boleh, boleh dengan tentu ya agenda khusus. Yang tidak boleh adalah orang hanya datang begitu saja lalu berfoto atau bermain-main, itu tidak boleh. Dalam perjalanannya ada sejumlah keajaiban yang terjadi. Mujizat pertama terjadi pada 2 November 2002 saat gereja dalam proses pembangunan. Kamar Pastor James Barata Putra terbakar. Namun uang pembangunan gereja sebesar 10 juta rupiah, 2 kitab suci dan 1 buku puji syukur selamat tak terbakar sama sekali. Mujizat kedua terjadi 2 hari setelah Geraha Maria Annai Velangkani diresmikan pada Oktober 2005. Air muncul dari bawah altar Maria dan mengalir tak henti-hentinya. PDAM Tirtanadi diminta untuk memeriksa kualitas air di laboratorium. Hasilnya, air itu tidak terkontaminasi zat apapun dan layak diminum. Hingga kini, air itu terus mengalir. Tak hanya kapel Bunda Maria, terdapat sejumlah taman dan relief jalan salib di sekitar gereja. Kehadiran Geraha Maria Annai Velangkani atas kerinduan masyarakat Tamil India yang beragama Katolik di Medan. Mereka menginginkan tempat ibadah seperti di daerah asalnya, Tamil Nadu, India. Perihal kehadiran Geraha Maria Annai Velangkani ini tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Tamil India Katolik di kota Medan ini. Mereka mengharapkan agar tempat doa kepada Bunda Maria Annai Velangkani seperti yang ada di India, di Tamil Nadu, juga ada di Medan ini. Itulah yang menjadi latar belakang ya paling utama, kerinduan mereka, kehadiran tempat doa kepada Bunda Maria Annai Velangkani di kota Medan, agar mereka pun bisa ya mengungkapkan iman mereka kepada Tuhan dan juga menjalankan doa-doa mereka kepada Bunda Maria Annai Velangkani, Bunda Sang Penyembuh orang sakit. Siapapun bisa datang ke sini, tak memandang agama, suku, ras, ataupun kedudukan. Ragam tujuan, baik untuk beribadah, berziarah, atau sekedar berwisata. Waktu untuk berkunjung mulai dari pukul 7 pagi hingga 8 malam setiap harinya. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kota Medan. Berlibur di Tanah Toba rasanya tak lengkap jika tak mencoba makanan khas setempat. Di Bali G ada mie gomak dan kudapan lapet yang bisa jadi menu sarapan sebelum mulai beraktivitas. Seperti apa rasa dari mie gomak dan lapet itu sendiri? Berikut liputannya untuk Anda. Menginjakan kaki di Danau Toba baru lengkap rasanya jika sarapan makanan khas setempat. Bertempat di Bali G, saya memutuskan untuk sarapan mie gomak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Napitupulu, Bali G. Mie gomak khas Toba ini unik. Dari tampilannya tak ada campuran telur ataupun ayam di dalamnya. Hanya kuah, mie dan sayur. Namun itulah ciri khasnya, karena mie gomak menonjolkan rasa sambal andaliman yang dimasak dengan mie lidi. Saat memakannya, sensasi pedas terasa di lidah, ditambah gurih dari bumbu racikan seperti bawang dan jahe. Warga sekitar biasanya mengonsumsi mie gomak untuk sarapan. Harganya pun terjangkau, hanya Rp7.000 per porsi. Dalam sehari, penjual mie gomak bisa menghabiskan 10 kg mie lidi untuk diolah.
Nah, setelah menyantap mie gomak, sediakan ruang sedikit untuk kudapan lokal setempat, lapet. Anda bisa membeli lapet di Pasar Balerang Balige. Tak perlu masuk ke dalam pasar karena pedagangnya berjualan tepat di pintu masuk pasar. Lihat tuh, warga dari muda hingga tua datang untuk membeli kudapan tradisional ini. Harga lapet juga murah, dengan Rp5.000 sudah dapat 4 lapet. Selain buat sarapan, lapet juga kerap disajikan dalam berbagai acara mulai dari pernikahan, kelahiran, pindahan rumah, atau kedukaan. Saya pun tak mau ketinggalan untuk mencoba lapet. Hai Kak, aku mau beli lapetnya dong. Lapet apa Kak? Ya, apa sih bedanya yang putih sama yang hijau ini? Kalau yang hijau dia pakai kelapa, Kak. Oh, Ada yang kelapa merah, kelapa putih. Oh gitu. Ada aku mau yang dibungkus daun pisang ya. Oke. Mau yang kita aja. Berapa, Kak? Beli 3. 3. Tapi aku boleh nyoba langsung ya? Boleh? Satu. Kakak ambil dulu. Oke. Boleh ya, maaf. Oh ya Kak, sambil ngomong-ngomong nih, si lapet ini terbuat dari apa sih sebenarnya? Dari beras. Dari beras. Bahannya apa aja tuh? Kelapa, beras, gula putih, gula merah. Itu aja. Gitu Garam. aja. Berapa lama buatnya? Kalau bungkusnya kira-kira kayak 1,5 jam. 1,5 jam. Oh gitu. Terus biasanya sajikannya terus ketika momen-momen apa aja sih selain kayak buat sarapan nih? Acara nikah, Kak. Acara nikah. Kalau misalnya ada yang meninggal juga ada yang pesan. Gitu. Oh gitu. Oke, aku mau nyoba ya. Ini ya, saya coba ya. Gitu. Agak panas. Jadi kalau yang ini tuh nggak ada gulanya ya? Pakai gula, putih aja. sama kelapa aja. Nggak ada gula merahnya tapi. Dan memang lapet ini cocok buat sarapan dan beberapa acara Batak lainnya karena memang rasanya gurih dan manis sebagai pelengkap minuman-minuman ketika disajikan seperti itu. Nadia Kartika, Maman Kadafi melaporkan dari Balige. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.